Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdana Sita dengan NIM 2280200013 dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang analisis jurnal fisika, perkembangan alat laboratorium fisika, yakni bidang miring. Jurnal yang pertama, Quo Vadis Materi Pesawat Sederhana dalam Pembelajaran IPA Sekolah Dasar di Era Disrupsi, dari Siti Fatona dan Muhammad Saleh Asingkri, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematika Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020. Bidang miring merupakan jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan benda dengan lintasan yang miring. Lebih lanjut, Marty menyebutkan bahwa bidang miring lazimnya digunakan untuk membuat baji. Baji merupakan benda yang bahan dasarnya logam atau batu. Lantas, satu bagian ujung baji dibuat tebal, sedangkan bagian ujung lainnya dibuat tipis sehingga menjadi tajam. Berkaitan dengan baji, peralatan rumah tangga yang dibuat dalam bentuk baji diantaranya yakni yang pertama kapak, yang kedua pahat, yang ketiga paku, dan yang keempat pisau. Adapun kegunaannya, kapak untuk membelah dan memotong kayu, pahat digunakan untuk mengukir patung, paku digunakan sebagai alat menempelkan benda atau pajangan di dinding, serta pisau digunakan untuk memotong. Kekurangannya masih menggunakan alat sederhana, alat susah untuk dirangkai. Kelebihannya, barang yang digunakan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jurnal yang kedua, yakni pengembangan alat peraga mekanik 5-in-1 digital berbasis mikrokontroler ATM Mega 328 sebagai media pembelajaran fisika SMA atau MA. Dari Zul Azhar, Jurnal Ikatan Alumni Fisika Universitas Negeri Medan, Volume 6 Nomor 2 April sampai Juni tahun 2020. Dalam penelitian ini, peneliti membuat set eksperimen mekanika terpadu. Dalam satu set alat eksperimen, set eksperimen mekanika 5-in-1 dapat digunakan untuk set eksperimen menentukan percepatan gravitasi bumi, set eksperimen gerak jatuh bebas, set eksperimen mesin Atwood, set eksperimen gesekan, dan set eksperimen konsep bidang miring. Set mekanika 5-in-1 merupakan membuat set eksperimen digital menggunakan komponen-komponen elektronika. Untuk pembuatan set eksperimen digital, diperlukan sensor suara dan elektromagnet dalam menentukan parameter waktu tempuh benda sehingga besar-besaran lain dalam set eksperimen ini dapat ditentukan. Kekurangannya, menggunakan waktu yang terlalu lama. Bahan yang digunakan sulit dirangkai. Kelebihannya, dapat memvisualisasikan sifat grafik pada percobaan, menentukan percepatan gravitasi dan GJB agar dapat ditentukan besaran yang dicari dengan menggunakan grafik. Dapat memvariasikan massa agar mengukur waktu jatuh benda lebih tepat. Yang ketiga, yakni Jurnal Pengembangan Media Pembelajaran Eksperimen Gaya Coriolis menggunakan video, dari Nena Yuliana SPD, Jurnal Penal Science Volume 3 Nomor 1 April tahun 2016. Fenomena tentang gaya Coriolis terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Persson tahun 1998, pada umumnya dalam memahami konsep materi gaya Coriolis, peserta didik mengalami kesulitan. Salah satu alasannya karena demonstrasi percobaan di kelas tidak jelas. Misalnya, demonstrasi percobaan bandul Foucault. Alasan lain karena gambaran statis pada buku-buku fisika yang menyesatkan atau buku teks kadang-kadang membujuk pembaca seolah gaya fiktif, tidak benar-benar gaya yang ada atau gaya yang bekerja. Selain itu, peserta didik yang melihat demonstrasi percobaan tersebut berada dalam sistem koordinat diam.
Sedangkan gerak gaya Coriolis hanya dapat dilihat pada sistem koordinat yang dipercepat. Kelebihannya mudah dan menarik untuk dipahami. Kekurangannya, rangkaian yang digunakan sulit untuk dirangkai. Bahan yang digunakan jarang ditemui. Yang keempat, yakni jurnal miniatur alat pengangkut pasir dengan sistem bidang miring dan katrol dari Sri Jumini dan Makri Patun Amanah. Jurnal Kajian Pendidikan Sains. Bidang miring dalam alat pengangkut pasir ini digunakan sebagai lintasan pasir untuk mencapai tepi jalan raya. Prinsip kerja bidang miring ini digunakan untuk mengangkat beban yang berat ke tempat yang tingginya. Diperlukan kerja sebesar W sama dengan B dikali H. Apabila usaha sebesar W melalui bidang miring yang panjangnya L, diperlukan kerja sebesar W sama dengan F dikali S. Karena kerja yang dilakukan sama besar, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. B dikali H sama dengan F dikali L. Kelebihannya, besarnya keuntungan mekanika dinyatakan sebagai perbandingan antara berat benda yang diangkat dengan besar gaya yang diperlukan. Kekurangannya, alat yang digunakan tidak bisa untuk mengangkut beban yang sangat berat. Jurnal yang kelima yakni perbandingan hasil belajar guling belakang kaki tekuk dengan media alat bantu bidang miring dan media aktif. Dari Dadang Sudarwanto, Jurnal Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, volume 3 nomor 3 tahun 2015, halaman 659 sampai 663. Penggunaan media alat bantu bidang miring dan media aktif selama proses pembelajaran guling belakang kaki tekuk. Media bidang miring adalah suatu alat yang permukaannya datar dan memiliki suatu sudut, yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Menurut Aka, pemanfaatan bidang miring pada dasar lantai mempunyai tujuan membantu dorongan ke belakang, sehingga ketika siswa berguling tidak membutuhkan tenaga yang besar dikarenakan terbantu dari bidang miring. Sedangkan media aktif adalah suatu bantuan yang dilakukan oleh orang atau individu pada siswa yang melakukan gerakan guling belakang sehingga terjadi dorongan dan dapat mendapatkan bantuan tenaga dari orang tersebut. Dengan menggunakan media alat bantu bidang miring dan media aktif diharapkan pembelajaran menjadi tidak monoton, menumbuhkan minat siswa, mempermudah siswa dalam proses pembelajaran dan dapat memperbaiki kemampuan siswa dalam melakukan guling belakang kaki tekuk. Kelebihannya dapat membantu siswa dalam melakukan olahraga. Kekurangannya, alat yang digunakan belum cukup aman untuk digunakan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.